Assalamualaikum sahabat Bunda Berkisah. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai masuk ke cerita, silakan teman-teman tulis di kolom komentar berasal dari daerah mana saja. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita simak ceritanya. Nafas ini, yang dulu selalu terasa ringan dan bebas, kini seolah harus melewati serangkaian filter tak kasat mata sebelum akhirnya berani kuhirup dan kukeluarkan. 3 bulan. Sudah 3 bulan aku, Sasha, resmi menyandang status sebagai bagian dari keluarga besar Wijaya. Namanya saja terdengar seperti sebuah institusi yang kokoh, penuh sejarah dan aturan tak tertulis. Aku mengenal Arka, suamiku, di dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang dipenuhi oleh bau kopi, debu buku perpustakaan, dan obrolan ringan tentang impian yang belum terwujud. Arka adalah seorang arsitek. Bukan sekadar arsitek, tapi dia adalah seniman yang melihat kanvas di setiap bidang tanah kosong. Matanya warnanya seperti madu yang hangat, selalu berbinar ketika menceritakan ide-idenya. Dia memiliki cara yang tenang untuk memahami dunia, dan untuk memahamiku. Aku, di mata Arka, adalah sesuatu yang indah dan tak perlu diubah. Fisikku mungkin biasa saja di mata banyak orang. Tinggiku 1,9 meter, cukup untuk bisa berdiri sejajar dengan bahunya yang kokoh. Rambut hitanku yang lurus dan panjang biasanya kuikat rendah, praktis. Aku jarang berdandan lengkap. Alas bedak dan lip balm sudah seperti baju zirah untuk menghadapi hari. Mataku yang coklat, katanya, adalah jendela bagi jiwaku yang terlalu sering overthinking. Badanku tidak terlalu kurus juga tidak terlalu berisi, sempurna untuk bersembunyi di balik kaos oblong dan jeans favorit yang sudah pudar. Tapi cinta, Arka yang tulus itu seperti tiket masuk ke sebuah galeri yang sangat eksklusif. Dan galeri itu adalah rumah besar bergaya kolonial yang dihuni oleh Ibu Astrid, mertuaku. Jika Arka adalah seniman yang santai, maka ibunya adalah seorang kurator yang paling ketat. Pertama kali bertemu, aku bisa merasakan matanya yang tajam menyapu seluruh diriku, dari ujung rambutku yang diikat, sembarangan hingga ke ujung sepatu, katsku yang sudah usang. Dia adalah personifikasi dari kesempurnaan. Setiap helai rambutnya tersisir rapi, setiap lipatan sari sutranya jatuh sempurna, dan mutiara di lehernya seakan tidak pernah berani untuk berdebu. Aromanya selalu sama, bunga melati dan sesuatu yang mahal, sesuatu yang aku tidak akan pernah bisa menyebut namanya. Kami tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah utama. Sebuah anugerah, kata Ibu Astrid, agar kami bisa tetap dekat dengan keluarga. Bagiku itu seperti tinggal di sebuah akuarium di mana aku adalah ikan kecil yang selalu diawasi. Setiap pagi, suara burung berkicau bersaing dengan suara lembut. Ibu Astrid yang sudah sibuk mengatur jadwal harian para pembantu. Suasana rumahnya selalu hening, teratur, dan sangat bersih. Aku, yang terbiasa dengan kehidupan kos yang berantakan dan penuh stek buku, seringkali merasa seperti badai yang tidak diundang di tengah ketenangan itu. Hari-hari awal pernikahan adalah bulan madu yang panjang. Arka adalah pelindungku. Di malam hari di bawah selimut kami akan berbagi cerita dan tertawa pelan. Dia akan bercerita tentang masa kecilnya yang penuh disiplin, dan aku akan bercerita tentang orang tuaku yang seniman lukis, yang mengajarkanku bahwa hidup adalah tentang passion, bukan protokol. Tapi siang hari, ketika Arka pergi ke kantor, aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku adalah seorang Sasha di dunia Astrid. Rasanya seperti memakai sepatu yang terlalu kecil. Tetap bisa berjalan, tapi setiap langkah terasa sakit dan mengingatkan bahwa kamu tidak berada di tempat yang tepat. Kata berbaur mulai menjadi soundtrack yang tidak diundang dalam kehidupanku. Itu adalah kata favorit Ibu Astrid, sebuah eufemisme yang elegan untuk perintah. Jadilah seperti kami. Acara keluarga. Wijaya bukan sekadar kumpul-kumpul. Itu adalah sebuah pertemuan. Pertama, ada arisan bulanan para istri pengusaha. Aku duduk di antara wanita-wanita yang rambutnya disanggul sempurna dan tas mereka harganya bisa untuk membayar uang muka rumah. Mereka berbicara tentang sekolah internasional untuk anak-anak mereka, tentang liburan ke Eropa, tentang desainer tertentu yang harus dihubungi secara personal. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, sambil pikiranku melayang ke analisis laporan keuangan hotelku atau buku filsafat, stoicism yang sedang kutekuni. Sasha, coba ikut nimbrung dong, bisik Ibu Astrid suatu kali, menarik lenganku ke sudut ruangan. Lihat Ibu Lisa itu suaminya punya konglomerat properti, berguna untuk jaringan Arka nanti. Jangan cuma diam berbaur lah. Aku mencoba. Demi Arka aku mencoba. Aku memaksakan diri untuk membeli satu gaun yang cukup bergaul dan belajar nama-nama tas branded. Tapi saat aku mencoba menyela pembicaraan tentang limited edition sebuah tas, Birkin dengan bertanya tentang dampak ekonomi dari tren fashion cepat saji,
Ruangan itu mendadak hening. Semua mata memandangiku seperti aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat tabu. Ibu Lisa hanya tersenyum tipis dan berkata, "Yang penting bagus dan langka." Dear, tidak usah dipikir terlalu rumit. Aku merasa seperti seorang antropolog yang salah planet. Bahasa mereka berbeda. Nilai-nilai mereka berbeda. Bagaimana caranya berbaur? Ketika jiwamu merasa terasing di setiap kata yang kamu ucapkan, aku adalah seorang akuntan. Otakku terlatih untuk mencari efisiensi, logika, dan nilai intrinsik. Di dunia ini, semuanya tentang penampilan, persepsi, dan jaringan. Keduanya seperti minyak dan air. Arka selalu menjadi penyelamatku di akhir acara. "Kamu tidak perlu memaksakan diri." "Sayang," katanya sambil memelukku di dalam mobil. "Aku mencintaimu apa adanya. Aku tahu tapi ibumu?" "Ibu memang begitu. Dia dibesarkan di lingkungan seperti ini. Baginya ini adalah cara bertahan hidup." Tapi aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar cara bertahan. Di matanya, ketidakmampuanku untuk berbaur bukan hanya sebuah kekecewaan, tapi sebuah ancaman. Ancaman terhadap tatanan keluarga Wijaya yang sudah dibangunnya dengan susah payah. Suatu kali, aku mendengarnya berbicara dengan adik perempuannya, Tante Clara. Dia baik sih, tapi terlalu biasa. Tidak punya backbone. Arka butuh istri yang kuat, yang bisa jadi partner di dunia sosial, bukan yang hanya bisa mengurusi buku kas, kata-kata. Itu melukai lebih dalam dari yang kusadari. Aku bukan tidak punya backbone. Aku hanya memilih pertempuranku sendiri. Tapi di mata mereka, diamku adalah kelemahan. Keinginanku untuk hidup sederhana adalah kesalahan. Aku mulai merasa seperti ikan yang tidak hanya dipaksa memanjat pohon, tapi juga disalahkan karena tidak bisa bernapas di darat. Kemarau datang, dan bersamanya kabar buruk. Perusahaan keluarga Wijaya, yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, mengalami kemunduran. Sebuah proyek pengembangan apartemen premium di kawasan strategis ternyata menemui masalah tanah yang rumit secara hukum, menyebabkan penundaan panjang dan pembengkakan biaya yang tidak terduga. Kerugiannya cukup signifikan untuk membuat suasana di rumah besar itu menjadi muram. Aku yang merasa ingin membantu dan berbaur dalam arti yang sebenarnya, menawarkan bantuan kepada Arka dan ayah mertuaku, karena latar belakangku di akuntansi. Mereka mengizinkanku untuk membantu mengorganisir arsip-arsip, keuangan proyek yang berantakan dan melihat jika ada celah yang bisa diefisiensikan. Aku menghabiskan hari-hari di kantor mereka, menyusun dokumen, memeriksa faktur, dan mencoba memahami aliran dana. Aku bekerja keras, dengan tulus ingin meringankan beban keluarga yang sekarang juga menjadi keluarganya. Namun niat baik itu tidak dilihat oleh semua orang dengan cara yang sama. Suatu sore, ketika aku sedang mengambil air minum di dapur kantor, aku tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Astrid dengan suaminya di ruang kerjanya. Pintunya terbuka sedikit. "Sudah aku bilang, dari dulu semuanya berjalan lancar," desis Ibu Astrid. Suaranya tegang. Sejak dia ikut campur lihat apa yang terjadi. Proyek macet, uang terkuras. Ada saja masalah. Astrid, jangan berprasangka seperti itu. Sasha hanya membantu. Masalah tanah ini sudah ada sejak sebelum mereka menikah, bantah ayah mertua dengan suara lelah. "Ah, kamu tidak percaya pada firasat." Ada sesuatu tentang dia. Energinya negatif. Dia seperti membawa awan gelap kemana-mana dia pergi. Lihat saja, Arka juga jadi kurang fokus sejak menikah. Pikirannya penuh dengan dia. Aku membeku. Tanganku menggenggam gelas air begitu kencang, hingga knucklesku memutih. Membawa awan gelap, energi negatif. Apakah dia sungguh-sungguh menyalahkanku untuk masalah bisnis yang kompleks ini? Rasanya tidak masuk akal. Tapi di suaranya, ada keyakinan yang mengerikan. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Arka tentang hal ini. Aku tidak ingin menambah bebannya. Tapi bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Ketika aku melewati Ibu Astrid, seringkali tatapannya penuh dengan kecurigaan yang tidak tersembunyi. Di acara keluarga, dia akan berkata hal-hal seperti, "Kita semua harus berdoa agar perusahaan bisa bangkit lagi. Semoga tidak ada lagi gangguan," sambil matanya sesekali melirik ke arahku. Racun itu perlahan-lahan meresap ke dalam suasana rumah. Beberapa sepupu yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Pembantu pun seolah enggan berbicara terlalu lama denganku. Aku mulai merasa seperti orang yang dikucilkan. Sebuah bintik hitam yang dianggap membawa sial bagi klan Wijaya. Aku berusaha melawan perasaan itu, mengingatkan diriku sendiri bahwa ini tidak rasional. Tapi ketika kamu terus-menerus diperlakukan seperti pembawa penyakit, perlahan-lahan kamu mulai bertanya-tanya, jangan-jangan kamu memang sakit. Awan hitam itu tidak hanya menggantung di atas perusahaan, tapi juga di atas kepalaku, dan semakin hari semakin gelap dan berat, menunggu saat yang tepat untuk akhirnya meledak menjadi badai. Tekanan itu perlahan berubah dari bisikan halus menjadi sebuah narasi yang nyaris terbuka.
Aku bisa merasakannya di udara, seperti bau ozon sebelum petir menyambar. Setiap kali ayah mertua membahas kerugian perusahaan di meja makan, pandangan Ibu Astrid pasti akan beralih kepadaku. Singkat namun penuh arti, seolah aku adalah variabel yang baru saja dimasukkan ke dalam persamaan rumit mereka dan mengacaukan. Semua hasilnya, suatu malam, setelah rapat darurat keluarga yang berlangsung tegang, badai itu akhirnya pecah. Suasana di ruang tamu mewah bernuansa krem dan emas itu begitu muram. Ayah mertua duduk memegang keningnya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Arka duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat, tapi dia terdiam. Pikirannya jelas masih berkutat pada angka-angka dan dokumen hukum yang ruwet. Aku mencoba menjadi suportif, memberanikan diri bertanya, apa ada yang bisa kubantu? Mungkin dengan data-data pendukung, atau Ibu Astrid menyela. Sebelum kalimatku selesai, suaranya, yang biasanya selicin sutra, kini beriak oleh getir yang tak bisa lagi ditahannya. Membantu? Sudah cukup bantuanmu, Sasha. Ruangan langsung senyap. Arka menegakkan badannya. Ibu, apa maksudmu? Ibu Astrid bangkit dari kursinya, tubuhnya yang ramping menegak bagai patung kemarahan. Matanya, yang biasanya dingin dan terukur, kini membara dengan keyakinan yang menakutkan. Maksud ibu jelas, nak. Sejak dia, jarinya menunjuk ke arahku, tajam dan tak kenal ampun. Masuk ke dalam keluarga kita, semuanya berantakan. Arka, kamu jadi tidak sefokus dulu. Pikiranmu selalu di tempat lain. Dan perusahaan, lihatlah, proyek besar yang sudah direncanakan matang-matang ini, tiba-tiba saja ambruk karena masalah yang tidak terduga, masalah yang seolah aja muncul dari udara kosong. Aku merasa seperti ditampar. Ibu itu tidak adil. Masalah tanah itu, diam, bentaknya suaranya meninggi. Kamu pikir ibu tidak tahu? Ibu bisa merasakannya. Ada energi negatif yang kamu bawa, seperti awan kelam yang mengikuti kemanapun kamu pergi. Kamu memang baik di depan, tapi di balik itu kamu membawa sial. Kata terakhir itu, sial, diucapkan dengan begitu keras dan penuh kebencian hingga seakan menggema di dinding-dinding ruangan yang mewah itu. Kata itu bukan lagi bisikan. Itu adalah tuduhan resmi. Sebuah label yang dia patenkan di depan semua orang. Aku melihat adik Arka Maya menunduk malu. Ayah mertua menghela napas panjang, terlalu lelah untuk melerai. Arka berdiri, wajahnya memerah. Ibu, kamu tidak bisa berkata seperti itu kepada Sasha. Itu keterlaluan. Keterlaluan? Yang keterlaluan adalah keadaan kita sekarang, nak. Dan ibu tidak akan diam saja melihat keluarga ini hancur. Karena seorang perempuan yang membawa sial, aku tidak bisa bergerak. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Rasanya seperti dia merobek jiwaku dan menyematkan stigma yang akan selamanya melekat. Air mata yang kutahan tumpah, mengalir deras di pipiku tanpa suara. Aku melihat ke mata Arka, mencari perlindungan, tapi melihat dia juga sedang berjuang antara membelaku dan menghadapi ibunya sendiri yang nyaris tak terkendali. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur berbalik punggung. Aku menangis dalam diam, merasakan luka yang dalam dan ketidakadilan yang membakar. Kata sial itu bergaung di kepalaku, berusaha mendefinisikan diriku. Tapi di kedalaman hati, di balik rasa sakit yang luar biasa, sebuah benih pemberontakan mulai tumbuh. Ini bukan lagi tentang tidak bisa berbaur. Ini adalah perang untuk harga diriku. Insiden ulang tahun Ibu Astrid adalah titik puncak dari semua ketegangan yang telah menumpuk selama berbulan-bulan. Aku tahu acara ini adalah ujian terbesarku. Semua mata akan tertuju padaku si pembawa sial. Aku memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Alih-alih menghindar, aku akan menghadapinya dengan elegan. Mungkin pikirku jika aku menunjukkan usaha yang tulus, perlahan persepsi itu akan luntur. Aku menghabiskan tabungan pribadiku, yang tidak seberapa uang yang kukumpulkan dari gajiku dulu dan sebagian kecil keuntungan hotel yang kusimpan untuk keadaan darurat untuk membeli sebuah shawl. Sutra bermerk dari sebuah butik mewah. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa aku menghargainya. Kupilih warna biru navy, warna klasik yang kupikir hampir pasti aman. Kubungkus dengan kertas kado terbaik dan mengikatnya dengan pita satin. Pesta itu berlangsung di ballroom sebuah hotel bintang 5. Semua orang tampak bersinar. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna lavender, berusaha tampil percaya diri dengan menggandeng tangan Arka. Dia memeluk bahuku erat, memberikan dukungan diam-diam. Saatnya tiba untuk menyerahkan kado. Dengan jantung berdebar, aku mendekati Ibu Astrid yang sedang menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya. Selamat ulang tahun, Ibu, kataku, tersenyum sehangat mungkin sambil menyerahkan bungkusan itu. Dia menerimanya dengan senyum formal, lalu membukanya di depan semua orang. Saat dia melihat isinya, senyum itu pudar.
digantikan oleh ekspresi dingin yang membuatku merinding. Sial, ucapnya datar. Dishim mengambilnya, tidak membukanya sepenuhnya, hanya meraba kainnya dengan ujung jarinya. Warnanya tidak cocok untukku. Kamu memang tidak pernah paham selera, Sasha. Sepertinya kamu selalu salah memilih. Komentarnya terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Beberapa tamu mulai berbisik. Pipiku membara karena malu. Tapi dia belum selesai. Dengan gerakan dramatis yang jelas ditujukan untuk mempermalukanku, dia melemparkan kembali bungkusan syal itu ke arahku. Aku tidak siap. Bungkusan itu melesat, mengenai vas kristal tinggi dan sangat mahal yang menjadi pusat dekorasi di meja terdekat. Waktu seakan melambat. Vas itu bergoyang, oleng, dan kemudian jatuh ke lantai marmer. Bruk! Pecahan kristal berhamburan ke segala penjuru, suaranya memecah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti ballroom. Ibu Astrid terkesiap, lalu wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan yang sempurna. Dia tidak melihat vas itu pecah karena aksinya yang ceroboh. Dia hanya melihat aku berdiri di dekat pecahan-pecahan itu. Lihat, teriaknya, suaranya nyaring dan penuh dramatisasi, mengacungkan jari ke arahku. Lihat apa yang dia perbuat. Vas kristal pemberian Ibu Lina. Barang antik yang sangat berharga. Kamu memang ceroboh, Sasha. Tidak punya tata krama. Dan kamu membawa sial. Bahkan di ulang tahun ibu, kamu tidak bisa tidak menciptakan kerusakan. Dia melangkah mendekatiku. Wajahnya begitu dekat hingga aku bisa melihat celak mata yang sempurna di kelopak matanya. Semua orang terdiam, terpana. Arka berusaha menerobos kerumunan, tapi terhalang oleh orang banyak. Sebelum siapapun bisa melakukan apapun. Sebelum aku bisa memprotes atau meminta maaf sekalipun, tangannya terayun cepat. Plak! Suara tamparannya itu bergema, nyaring, tajam, dan mematikan. Bunyinya mengguncang seluruh ballroom yang hening. Pipiku terasa seperti terbakar, rasa perih yang menusuk sampai ke tulang. Cincin emas besar di jarinya menyayat kulit halus di pipiku, meninggalkan bekas merah yang segera membiru. Dunia di sekelilingku berputar. Aku tidak bisa menangis. Aku tidak bisa berteriak. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan yang mendalam, dipermalukan di depan seluruh lingkaran sosialnya. Aku melihat mata Arka yang penuh kengerian dan ketidakberdayaan. Aku melihat para tamu yang ada yang memandang dengan kasihan, ada yang dengan hinaan. Tapi yang paling jelas, aku melihat kemenangan di mata Ibu Astrid. Dia pikir dia telah menaklukkanku. Dia pikir tamparan itu telah mematahkanku. Dengan sisa-sisa harga diri yang masih tersisa, aku menatapnya langsung. Tidak ada air mata. Tidak ada kata-kata. Aku mengusap bibirku yang terasa sedikit tergigit. Lalu dengan punggung tegak, aku berbalik dan berjalan keluar dari ballroom. Setiap langkah kakiku di lantai marmer terasa seperti genderang perang. Tamparan itu bukan akhir dari diriku. Itu adalah awal dari sebuah kebangkitan. Aku mengurung diri di kamar selama 2 hari penuh. Aku mematikan telepon, menolak makan, dan hanya berbaring di tempat tidur memandangi langit-langit. Arka terus-menerus mengetuk pintu, suaranya penuh keputusasaan dan permintaan maaf. Sasha sayang, tolong buka pintu. Aku minta maaf. Aku seharusnya membelamu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mendengarnya, tapi aku tidak merespons. Luka ini terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan kata-kata maaf. Ini bukan lagi tentang dia dan ibunya. Ini tentang aku dan sisa harga diriku yang nyaris hilang. Tamparan di ballroom itu adalah sebuah pencerahan yang kejam. Itu menyadarkanku bahwa selama ini aku berusaha masuk ke dalam kotak yang tidak pernah dibuat untukku. Aku berusaha memenuhi harapan orang lain, mengorbankan jati diriku sendiri untuk sebuah penerimaan yang ternyata tidak akan pernah datang. Ibu Astrid tidak akan pernah menerimaku karena aku tidak berasal dari dunianya, dan kebenciannya kepadaku telah membutakannya dari siapa aku sebenarnya. Di balik kesedihan dan kemarahan yang membara, sebuah kenangan muncul. Kenangan tentang orang tuaku. Kedua seniman lukis yang hidup sederhana namun penuh passion. Sebelum mereka meninggal dalam kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu, mereka mewariskan 2 hal padaku. Cinta mereka pada seni dan sebuah hotel kecil yang nyaris bangkrut di pusat kota, Hotel Kirana, yang diberi nama sesuai nama gadis ibuku. Selama 5 tahun terakhir, sambil bekerja sebagai akuntan dan kemudian menjalani kehidupan rumah tanggaku, hotel itu adalah rahasiaku. Aku tidak menggunakan nama Wijaya. Aku menggunakan nama Kirana. Dengan pengetahuan akuntansi dan bisnis yang kumiliki, aku perlahan-lahan membangunnya kembali. Aku mengubahnya dari hotel melati yang usang menjadi The Kirana Suites, sebuah hotel butik yang menawarkan pengalaman menginap yang personal dan artistik, terinspirasi dari jiwa seni orang tuaku. Aku mengerjakan segalanya dari belakang layar, desain interior, strategi pemasaran digital, pengelolaan keuangan, hingga pemilihan linen yang tepat.
Itu adalah jerih payahku, pelabuhan amanku, identitasku yang sebenarnya. Aku bangkit dari tempat tidur, air mataku sudah kering. Di depan cermin aku melihat bekas merah kebiruan di pipiku. Bekas itu tidak lagi membuatku malu. Itu adalah lencana, pengingat akan penghinaan yang harus kualami. Dan sebuah tekad yang kini berkobar dalam diriku. Aku membuka laptopku dan login ke sistem keuangan The Kirana Suites. Angka-angka di layar menceritakan sebuah kisah yang berbeda dari narasi. Pembawa sial. Omsetku terus meningkat. Ulasan-ulasan pelanggan penuh pujian. Hotelku tidak hanya bertahan. Hotelku berkembang pesat. Seorang karyawan setiaku, Bu Derini, yang dulu adalah manajer hotel peninggalan orang tuaku, mengirimkan pesan. Launching event bulan depan sudah siap, Mbak Sasha. Daftar tamu undangan sudah final? Aku melihat daftar itu, nama-nama para pemilik bisnis, influencer dan media yang telah kuhubungi. Lalu dengan ketukan jari yang tegas, aku menambahkan satu nama lagi. Keluarga besar Wijaya. Sebuah senyum tipis, pertama kalinya sejak insiden itu, mengembang di bibirku. Ini bukan lagi tentang membuktikan bahwa aku tidak membawa sial. Ini tentang menunjukkan kepada mereka betapa kelirunya mereka. Aku tidak lagi mencari penerimaan. Aku akan menuntut pengakuan. Dan panggung grand launching. The Kirana Suites akan menjadi tempatku menyampaikan pembelaan terakhir, yang akan bergema lebih keras daripada suara tamparan manapun. Dendam yang paling elegan sedang menyiapkan panggungnya, pasca insiden tamparan. Aku memilih jalur yang tidak disangka siapapun. Aku menjadi penurut. Aku tidak lagi membantah atau menunjukkan penolakan. Di mata Ibu Astrid, aku hanyalah istri Arka yang akhirnya tahu diri dan menerima posisinya di hierarki keluarga Wijaya. Aku menghadiri acara-acara keluarga dengan sikap yang lebih pendiam, lebih banyak mengamati. Dan disuruh sesuatu yang aku kerjakan dengan patuh tanpa protes. Senyumku kecil, kalimatku pendek. Aku seperti air yang tenang, namun di dalam kedalaman, arusnya bergerak dengan tujuan yang pasti. Ibu Astrid yang merasa telah menang, perlahan mulai mengendurkan tekanannya. Sindirannya berubah menjadi wejangan. Bagus, Sasha. Ibu lihat kamu akhirnya mulai belajar. Kesabaran dan kerendahan hati itu kunci bagi seorang istri. Aku hanya menunduk, menyembunyikan api yang membara di balik sorot mata yang tenang. Arka, yang awalnya khawatir dengan sikapku yang berubah drastis, kubicarai di malam hari saat hanya ada kami berdua. Aku tidak lemah, Ar. Bisiku di kegelapan, tangan kami saling berpegangan. Aku sedang menyusun strategi. Percayalah padaku. Dia memandangiku, matanya penuh pertanyaan, tetapi juga ada rasa bangga dan penyesalan yang mendalam. Aku akan selalu berada di sisimu, sayang. Apapun yang terjadi, energiku tidak kusia-siakan untuk pertengkaran yang tidak berguna. Setiap kali ada waktu luang, aku menyelam ke dalam persiapan grand launching The Kirana Suites. Ini bukan sekadar pesta pembukaan. Ini adalah pernyataanku kepada dunia, dan terutama kepada keluarga Wijaya, tentang siapa diriku sebenarnya. Aku memilih tema The Blooming Legacy, warisan yang berkembang. Sebuah penghormatan, halus untuk orang tuaku dan sekaligus pernyataan tentang diriku sendiri yang telah bertumbuh dari kepahitan menjadi kekuatan. Aku turun langsung ke setiap detail. Warna paletnya adalah emas, ivory, dan lavender. Warna gaunku di pesta ulang tahun yang penuh malapetaka itu, kini kuambil alih dan jadikan elegan. Bunganya adalah peoni putih dan anggrek lavender, disusun oleh floris ternama yang kutunjuk langsung setelah melihat portfolio mereka selama berminggu-minggu. Aku bahkan mendesain sendiri centerpiece untuk setiap meja, sebuah miniatur, instalasi seni yang menggambarkan seekor phoenix yang bangkit dari pecahan. Kristal sebuah metafora pribadi, yang hanya aku dan Arka yang memahami maknanya. Menu cateringnya kupilih sendiri, memastikan hidangan itu tidak hanya lezat tetapi juga menyajikan cerita, mencampurkan cita rasa tradisional Nusantara dengan sentuhan modern, seperti diriku. Yang paling kritis adalah daftar tamu. Selain para kolega bisnis, klien potensial dan media. Satu nama sengaja kumasukkan dengan huruf kapital, keluarga besar Wijaya. Apakah kamu yakin? Tanya Bu Derini melalui sambungan video call, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Sangat yakin, Bude, jawabku dengan tegas. Mereka harus hadir. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri. Ini adalah bagian dari rencanaku. Persiapan ini adalah terapiku. Setiap checklist yang diselesaikan, setiap konfirmasi yang didapat, adalah sebuah jahitan yang menutup luka di pipiku dan jiwaku. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah sutradara yang sedang mempersiapkan adegan terbaik dalam hidupku. Undangan fisik itu akhirnya dicetak dan dikirim. Desainnya elegan dan minimalis, dengan huruf emboss emas yang berkilau di atas kertas ivory tebal. Tidak ada foto atau gambar yang berlebihan,
Hanya nama The Kirana Suites dan kata Grand Launching Gala. Itu terlihat eksklusif dan penuh martabat. Hari ketika surat itu tiba di rumah besar Wijaya, aku sedang duduk di teras rumah kami, pura-pura membaca buku. Aku melihat tukang pos menyerahkan amplop besar itu kepada pembantu. Tak lama kemudian, aku mendengar teriakan kecil Ibu Astrid dari dalam rumah. "Wah, lihat ini!" Serunya, suaranya terdengar bersemangat bahkan dari jarak beberapa meter. Aku menyelinap mendekat, berdiri di balik pintu yang terbuka sebagian. Ibu Astrid memegang undangan itu seperti sebuah harta karun. Ayah mertua dan Maya berkumpul di sekitarnya. "The Kirana Suites," kata Maya terkesan. Katanya hotel butik yang sangat eksklusif itu, ya. "Hanya punya 20 kamar, tapi pemesanannya antre berbulan-bulan." "Iya, benar," sahut Ibu Astrid. Matanya berbinar. "Banyak sekali artikel yang membicarakan hotel ini. Pemiliknya sangat misterius. Tapi pasti orang yang sangat berpengaruh dan punya selera tinggi. Sangat sulit mendapatkan undangan untuk acara seperti ini." Ayah mertua mengangguk, wajahnya menunjukkan approval. "Ini kesempatan bagus untuk jaringan. Kita harus hadir. Siapa tahu pemiliknya bisa menjadi partner bisnis baru." "Tentu saja kita harus hadir." Ibu Astrid sudah membayangkan dirinya bersosialisasi dengan para elit yang hadir. Ini adalah acara yang tepat untuk berbaur dengan kalangan yang tepat. Kata berbaur itu lagi. Kali ini, dia mengucapkannya dengan penuh semangat. Dia bahkan tidak memperhatikan ketika aku lalu lalang. Baginya, aku adalah bagian dari furnitur yang tidak penting dalam momen penemuan besarnya ini. Dia sama sekali tidak mengaitkan nama Kirana denganku. Baginya, Sasha adalah seorang nobody. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Kirana yang misterius dan elegan itu adalah menantu, perempuan yang dia cap sebagai pembawa sial. Arka yang telah kubicarai memainkan perannya dengan sempurna. "Wah, keren sekali kita diundang, Ibu," katanya pura-pura tidak tahu menahu. "Ya, tentu saja kita diundang." "Arka, keluarga Wijaya kan nama yang dikenal," balas Ibu Astrid dengan bangga, mengusap-usap undangan itu. Aku kembali ke kursiku, hati berdebar-debar bukan karena gugup tapi karena antisipasi. "Ibu, bersiaplah. Aku akan menunjukkan kepadamu arti berbaur yang sesungguhnya. Kau menginginkanku masuk ke duniamu. Sekarang aku akan mengundangmu ke duniaku." Malam yang dinanti pun tiba. The Kirana Suites berdiri megah, setiap jendelanya memancarkan cahaya hangat ke dalam malam. Aku tiba lebih awal melalui pintu belakang, jauh dari kerumunan tamu yang mulai berdatangan. Dari monitor di ruang kontrol yang tersembunyi, aku menyaksikan setiap detail acaraku berjalan sempurna. Musik jazz yang soft mengalun, para pelayan berseragam putih emas melayani dengan senyum, dan aroma parfum yang kusiapkan khusus campuran bergamot, melati, dan oud memenuhi udara, menciptakan suasana yang mewah namun intim. Kemudian, aku melihat mereka masuk, keluarga Wijaya. Ibu Astrid berdiri paling depan, mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang mewah, dengan perhiasan mutiara dan berlian yang berkilauan. Wajahnya memancarkan rasa percaya diri dan kepuasan. Ayah mertua terlihat sakti dalam tuksedonya. Maya tampak cantik dengan gaunnya yang trendy. Dan Arka. Dia terlihat gantik sekali dengan setelan jasnya, tapi mataku bisa menangkap sedikit kecemasan di balik senyumnya yang datar. Aku mengamati mereka seperti seorang ilmuwan mengamati spesimen. Ibu Astrid langsung terjun ke dalam kerumunan, matanya terus menjelajah, mencari siapa yang bisa jadi orang penting untuk diajak berkenalan. Aku melihat dia mendekati beberapa orang yang dia kenal dari lingkaran sosialnya, berbicara dengan suara tertahan yang penuh basa-basi. Dia sedang mencoba berbaur, seperti selalu dia perintahkan kepadaku. Tapi di sini, di hotelku, aturannya berbeda. Tamu-tamuku adalah para kolektor seni, pengusaha startup, dan ahli waris bisnis keluarga yang lebih tertarik pada substansi daripada penampilan. Obrolan mereka lebih dalam, tawa mereka lebih tulus. Bu Astrid, dengan segala kemewahannya justru terlihat sedikit tidak relevan. Aku melihat kerutan halus di dahinya ketika percakapan yang dia coba bangun tidak berjalan sesuai harapan. Arka lebih banyak diam, berdiri di dekat ayahnya, sesekali melirik ke sekeliling seolah mencari keberadaanku. Dia tahu aku ada di sini di balik layar menyaksikan semuanya. Saat-saat itu berlalu. Makanan disantap, pujian berdatangan tentang desain interior dan suasana. Ibu Astrid terlihat semakin tidak sabar. Dia terus bertanya-tanya pada pelayan, kapan pemiliknya muncul? Dia ingin bertemu dengan sang Kirana yang misterius itu, ingin menjilat dan menambah jaringan. Aku tersenyum. Ibu, kesabaran adalah sebuah kebajikan. Puncak acara akan segera tiba. Dan kau tidak akan menyangka siapa yang akan naik ke panggung. MC yang elegan akhirnya naik ke panggung, menarik perhatian semua tamu. Para tamu terhormat, terima kasih atas kehadiran Anda malam ini. Sekarang saat yang sangat kita tunggu-tunggu, mari kita dengarkan sambutan dari orang yang telah membangun
The Kirana Suites dari visi menjadi kenyataan. Sang pemilik tunggal. Tepuk tangan riuh menggema. Lampu sorot berkibar-kibar sebelum akhirnya fokus pada satu titik. Tangga kecil di sisi kanan panggung. Jantungku berdebar kencang, tapi napasku dalam dan tenang. Ini adalah waktuku. 5 tahun kerja keras, berbulan-bulan persiapan, dan sebuah tamparan yang mengubah segalanya, semua itu memuncak pada momen ini. Dengan bahu tegak dan senyum percaya diri yang telah kulatih, aku melangkah keluar dari balik tirai. Gaun wine panjangku yang sederhana namun elegan berkilauan di bawah lampu. Heelsku berdetak tegas di lantai marmer. Suaranya jelas di tengah heningnya ruangan yang penuh antisipasi. Aku tidak langsung menuju panggung. Aku berjalan perlahan, menyusuri celah di antara meja-meja tamu. Aku sengaja melewati meja keluarga Wijaya. Aku melihatnya. Mata Ibu Astrid membelalak, pupilnya menyempit karena ketidakpercayaan. Bibirnya yang tersenyum tadi terbuka sedikit. Dia membeku garpu yang sedang dia pegang berhenti di udara. Dia pasti berpikir, Sasha, apa yang dia lakukan di sini? Dia mau kemana? Jangan-jangan dia mau memalukan kita lagi. Aku mendengar bisikannya yang tercekik kepada Arka. Arka, itu Sasha. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia mengganggu acara penting ini. Tapi Arka tidak bergerak. Dia hanya menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ada kebanggaan yang begitu murni dan tak terbendung di matanya. Aku tidak peduli dengan bisikannya. Aku terus berjalan. Langkahku mantap. Setiap langkah adalah sebuah deklarasi. Aku naik ke anak tangga panggung. Satu persatu, dengan anggun. Aku berbalik, menghadap ke seluruh tamu. Lampu sorot yang hangat menyinariku, tapi kali ini, itu tidak membuatku silau. Itu membuatku bersinar. Aku mengambil mikrofon. Suara gemericik gelas dan bisik-bisik langsung menghilang. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan suaraku keluar, jernih, tenang, namun penuh wibawa, terdengar hingga ke sudut terjauh ballroom. Selamat malam yang indah para tamu terhormat. Selamat datang di The Kirana Suites. Aku jeda, membiarkan sambutan hangatku diserap. Lalu, mataku secara sengaja beralih dan menatap langsung ke arah Ibu Astrid, yang wajahnya sudah pucat bagai kain kafan. Sebelum kita menikmati malam yang lebih meriah, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Jeda lagi, menciptakan ketegangan yang dramatis. Nama saya adalah Sasha Kirana. Di meja keluarga Wijaya, suasana bagaikan lukisan The Scream. Ibu Astrid terlihat seperti ingin menghilang di telan bumi. Tangannya gemetar memegang gelasnya. Aku menyelesaikan kalimatku dengan penekanan pada setiap kata. Pemilik tunggal dari The Kirana Suites ini. Boom. Itulah dampaknya, bukan ledakan suara, tapi ledakan keheningan yang terkejut, yang segera disusul oleh gemuruh tepuk tangan yang membahana. Tapi di tengah gemuruh itu, ada satu meja yang bagaikan pulau yang membeku. Ibu Astrid tidak bisa lagi menahannya. Kursinya terdorong berisik saat dia berdiri setengah, wajahnya campuran antara rasa terkejut, malu, hancur, dan tidak percaya yang absolut. Dendam yang paling elegan telah menyapa mereka dengan sebuah pengumuman yang akan selamanya mengubah dinamika kekuatan dalam keluarga Wijaya. Tepuk tangan yang gemuruh itu akhirnya mereda. Namun getarannya masih terasa di udara, bagaikan gema kemenangan yang menyelimuti seluruh ballroom. Aku turun dari panggung dengan langkah yang sama tenang dan penuh wibawanya. Senyumku ramah tapi tidak berlebihan, ditujukan kepada tamu-tamu yang mengulurkan tangan untuk memberi selamat. Tapi tujuanku jelas, meja keluarga Wijaya. Setiap langkahku mendekati meja mereka terasa seperti adegan dalam film slow motion. Ayah mertua terlihat paling cepat beradaptasi. Wajahnya yang awalnya terpana kini berubah menjadi ekspresi hormat yang terdalam, dicampur dengan sedikit rasa malu. Maya memandangku dengan mata berbinar, penuh kekaguman yang tidak tersembunyi. Arka tersenyum, senyum lega dan bangga yang akhirnya bebas. Namun pusat dari segalanya adalah Ibu Astrid. Dia masih terduduk pucat pasi. Vas kristal di tengah mejanya, tiba-tiba seakan memantulkan bayangan vas lain yang pecah, berantakan di ulang tahunnya. Tangannya yang biasanya terlihat anggun, kini gemetar mencengkram sapu tangan di pangkuannya. Tatapannya kosong, menghindari kontak mataku. Dunia yang selama ini dia pijak, hierarki yang dia junjung tinggi, runtuh berantakan dalam satu pengumuman. Aku akhirnya berdiri di depan meja mereka. Suasana hening yang canggung menyelimuti kami, berbeda dengan riuh rendah di sekelilingnya. Ibu, sapaku, suaraku lembut namun jelas, tidak mengandung sedikit pun nada mengejek atau tinggi hati. Akhirnya ibu bisa berbaur di tempatku. Senang sekali ibu, ayah, Maya, dan tentu saja Arka, bisa hadir merayakan momen penting ini. Semoga ibu menikmati suasana dan hidangannya, kata berbaur. Itu sengaja kuucapkan. Tapi kali ini, maknanya telah bergeser 180 derajat. Bukan lagi sebuah perintah yang merendahkan, tapi sebuah undangan yang kuberikan dari posisiku sebagai tuan rumah.
Bukan aku yang harus memaksakan diri masuk ke dunianya, tapi dia yang berada di wilayahku. Ibu Astrid tercekik. Dia mencoba berkata-kata, tapi yang keluar hanya desisan napas yang tersendat. Dia ingin mungkin meminta maaf, atau malah menyembah, atau bahkan masih menyangkal. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Fakta di depan mata terlalu besar untuk dibantah. Kesuksesanku, kerajaan kecil yang kubangun sendiri diam-diam, adalah tamparan balik yang paling sakit, paling elegan, dan paling membungkam yang pernah dia terima. Itu membuktikan bahwa segala tuduhan membawa sial adalah omong kosong belaka. Aku bukan benalu. Aku adalah pembangun. Aku tidak membutuhkan teriakan atau air mata darinya. Keheningannya, keterpukauannya, adalah pengakuan tertinggi atas kekalahannya. Aku tersenyum, sedikit mengangguk kepada yang lain, lalu beralih untuk menyambut tamu lainnya, meninggalkan mereka dengan gempa bumi yang baru saja mengguncang realitas mereka. Inilah dendamku. Bukan dengan kebencian yang menggerogoti, tapi dengan kesuksesan yang menyilaukan. Bukan dengan balas dendam yang kasar, tapi dengan pencapaian yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, segalanya berubah. Sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang penuh tekanan, tapi sunyi yang lahir dari sebuah pencerahan. Ibu Astrid menghindariku, dan untuk pertama kalinya aku membiarkannya. Aku memberinya ruang untuk mencerna kekalahannya, untuk menelan pil pahit bahwa orang yang paling dia remehkan justru memiliki kekuatan yang tidak pernah dia duga. Beberapa minggu kemudian, dia mulai mendekat, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan perintah, tapi dengan sikap hati-hati. Dia mulai bertanya tentang hotelku dengan suara pelan. Bukan lagi untuk menguji, tapi karena genuine ingin tahu. Hubungan kami tidak serta-merta menjadi hangat dan mesra. Terlalu banyak luka yang telah terlanjur terjadi. Tapi sekarang, ada batasan yang jelas, dan batasan ituku yang tentukan. Aku menghormatinya sebagai ibu dari suamiku, tapi aku tidak lagi membiarkannya menginjak-injak harga diriku. Hubunganku dengan Arka memasuki fase baru yang lebih dalam dan kuat. Dia belajar untuk tidak lagi terjepit di tengah, tapi berdiri di sampingku sebagai partner yang setara. Rasa bersalahnya perlahan pudar, digantikan oleh kekaguman dan dukungan penuh. Dia bahkan membantu memberikan ide desain untuk perluasan hotelku. Kami akhirnya menjadi tim, bukan hanya dalam rumah tangga, tapi juga dalam impian. Aku tidak lagi mencoba untuk berbaur. Aku menyadari bahwa keunikan dan kekuatanku justru terletak pada perbedaanku. Aku tidak dilahirkan untuk masuk ke dalam kotak orang lain. Aku dilahirkan untuk membangun kotakku sendiri, atau bahkan menghancurkan batas-batas kotak itu sama sekali. Kisahku ini bukan sekadar tentang seorang menantu yang membalas dendam pada mertua. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang menemukan kembali suaranya, tentang bangkitnya harga diri dari puing-puing penghinaan. Aku belajar bahwa balasan terbaik bagi mereka yang merendahkanmu bukanlah amarah, tapi bukti. Bukti bahwa kamu lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu dari yang mereka bayangkan. Tamparan itu telah menyembuhkan luka di pipiku, tapi bekasnya mengingatkanku akan pelajaran berharga. Jangan pernah mengizinkan siapapun untuk mendefinisikan nilai dirimu. Terkadang musuh terbesarmu adalah katalis yang tanpa kamu sadari, mendorongmu untuk menjadi versi terhebat dari dirimu sendiri. Dan kini, ketika aku berdiri di lobi The Kirana Suites, menyambut tamu-tamu dengan nama sendiri, aku tersenyum. Aku, Sasha Kirana, tidak lagi mencari tempat untuk berbaur. Aku telah menciptakan tempatku sendiri untuk bersinar. Dan dari sanalah, cahayaku memancar, elegan dan tak terbendung. Dendam yang paling elegan adalah hidupmu yang bahagia dan sukses, yang berbicara lebih lantang. Dari segala kata-kata pedih yang pernah diucapkan padamu,